Jikalau posisi juri di sini, di tengah itu ada laptop, fokus di belakang Bapak Ibu, berdirinya pas di depan laptop, jadi nggak lihat ke belakang. Nah kalau kita menyamping, nah lihatnya yang jangan ke layar besar, tapi lirik-liriknya ke laptop saja, gitu. Ya, menandakan kita menguasai. Tinggal ingat poin-poinnya saja, jangan membaca saja. Nanti akan mengganggu apa yang sudah Bapak Ibu ingin jelaskan. Bapak Ibu juri, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Apresiasi GTK tahun 2025. Perkenalkan, saya Susti SPDSD selaku Kepala SD Negeri 16 Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menceritakan praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah saya, yaitu SINAR atau Sinergi Integrasi Literasi dan Karakter. SINAR adalah proses mensinergikan dan mengintegrasikan pengembangan kemampuan literasi, yaitu membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dengan pengembangan karakter seperti nilai sikap, keterampilan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, serta komunikasi yang untuk menciptakan pembelajaran yang holistik dan bermakna bagi murid. Adapun yang menjadi latar belakang adanya SINAR di sekolah saya, yang pertama, pembelajaran abad 21, yaitu di mana literasi dan karakter merupakan senjata utama yang harus dikembangkan dan menjadi dasar pembelajaran sebelum mengembangkan pembelajaran lainnya. Kepala sekolah, guru, dan orang tua menjadi motivator dalam mendampingi murid untuk menanamkan nilai karakter sehingga literasi bisa berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan dan membentuk pribadi yang utuh. Latar belakang ketiga adalah murid, di mana ketika kami melaksanakan kegiatan lomba Isra Miraj, hanya 55% atau 55 orang atau 30,8% dari 146 orang siswa yang ikut serta. Dan latar belakang keempat yaitu perpustakaan sekolah, yang merupakan jantung literasi di sekolah, sarana prasarana yang belum memadai dan belum terakreditasi. Alasan mengapa praktik baik SINAR ini penting dilaksanakan. Yang pertama, kontekstual dalam artian relevan dan kekinian. Yang kedua, bersifat ekonomis, mudah untuk diterapkan. Yang ketiga, efektif, mengandung unsur kebermanfaatan. Dan yang keempat adalah kreatif, memunculkan gagasan dan karya baru. Dalam pelaksanaannya kami menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, rendahnya minat dan komitmen serta motivasi untuk mengembangkan diri. Yang kedua, masalah mentalitas atau takut mencoba hal baru. Yang ketiga, sarana prasarana sekolah yang belum memadai. Dalam pelaksanaannya ada beberapa langkah tahapan aksi yang kami lakukan. Yang pertama, pelaksanaan program Bembang Menggali atau belajar memperdalam sambil mengembangkan keterampilan berliterasi, di mana program ini untuk menguatkan karakter, kreativitas, dan penalaran kritis bagi guru dan murid. Adapun aksi nyata dari program ini adalah guru dan murid menghasilkan karya berupa majalah bulanan sekolah, yaitu majalah Pelangi. Langkah yang kedua yaitu program Yuk Bebanjor atau Yuk Berwisata Sambil Belajar dan Orientasi Lingkungan. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan karakter
karakter, komunikasi, dan kolaborasi, di mana murid-murid bereksplorasi ke lingkungan dengan mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di dalam maupun di luar Kabupaten Belitung Timur. Kemudian aksi nyatanya mereka menceritakan dan menuliskan kembali apa yang mereka temukan di lapangan di depan teman-temannya. Langkah yang ketiga yaitu adalah pelaksanaan program Yuk Berage atau Yuk Berimajinasi di Pagi Hari yang Cerah, di mana program ini untuk menguatkan karakter, kreativitas, dan kemandirian. Selain itu, dalam pelaksanaannya kami mengundang beberapa narasumber profesi seperti guru, polisi, dokter, dan lain-lain, di mana untuk melatih kemampuan literasi murid dalam mendengarkan, berbicara, menjawab pertanyaan, dan mengajukan pertanyaan. Langkah yang keempat yaitu pelaksanaan Garasi Busa atau Gebiar Literasi Bulan Bahasa yang konsisten kami lakukan dari mulai tahun 2023 sampai sekarang. Adapun kegiatan yang kami lakukan pada kegiatan ini adalah kami mengadakan lomba-lomba berbasis literasi dan juga guru-gurunya melaksanakan kegiatan lomba. Dan dari tulisan guru, lomba yang dilakukan guru yaitu lomba menulis, dan tulisan guru dikumpulkan menjadi sebuah buku yaitu buku antologi. Selanjutnya untuk revitalisasi perpustakaan, kami melengkapi komponen perpustakaan sesuai dengan instrumen akreditasi perpustakaan nomor 300 tahun 2022 tentang akreditasi perpustakaan sekolah dasar. Kemudian dalam pemanfaatan digital, kami menggunakan inovasi digital perpustakaan berupa perpustakaan digital, greenhouse digital, dan pohon literasi. Dan tahapan yang terakhir adalah refleksi, di mana saya bersama teman-teman bekerja bersama-sama mencari kelebihan dan kekurangan atas apa yang kami temukan di lapangan dan mencari solusi atas apa yang telah kami atas kekurangan yang telah dilakukan. Kemudian pada tahapannya kami melaksanakan kolaborasi dan sinergi kemitraan, yaitu dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur, kemudian perpustakaan sekolah lain, dan guru tamu profesi, serta Dudika atau dunia industri dan dunia kerja. Bapak Ibu, berikut ini adalah hasil karya dari murid dan guru, majalah pelangi dan buku-buku antologi atau buku puisi dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, sinar ini berdampak baik terutama bagi murid, guru, dan bagi sekolah. Adapun dampak baik bagi murid yaitu murid terlibat aktif dan kepercayaan diri mereka meningkat sebesar 91%. Kemudian yang kedua, menumbuhkan karakter sesuai dengan dimensi profil lulusan yaitu penalaran kritis, kolaborasi, kreativitas, kemandirian, dan komunikasi. Selanjutnya yang ketiga, murid senang belajar ke perpustakaan. Sedangkan dampak baik bagi guru, yang pertama mengubah mindset guru, yang kedua meningkatkan keterampilan menulis, dan yang ketiga memanfaatkan inovasi digital perpustakaan di dalam pembelajaran. Dan dampak bagi sekolah, yang pertama pada tahun 2024 yang awalnya akreditasi perpustakaan itu belum pernah, sekarang tercapai menjadi akreditasi B. Selanjutnya pada tahun 2025 juara 3 lomba perpustakaan tingkat Kabupaten Belitung Timur. Berikut ini testimoni dari beberapa orang, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, pengawas bina SD, guru SD, pustakawati SD Negeri 16 Manggar, dan murid SD Negeri 16 Manggar. Sebelum saya tutup, ada satu kata mutiara yaitu literasi menjadikanmu cerdas, karakter menjadikanmu bermakna. Demikianlah Bapak Ibu paparan singkat dari saya mengenai praktik baik sinar atau sinergi integrasi literasi dan karakter yang telah dilaksanakan di SD Negeri 16 Manggar. Semoga pelaksanaan praktik baik sinar ini bisa menjadi motivasi dalam penguatan transformasi literasi dan karakter di sekolah lain. Akhir kata,
Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan yang pertama, nanti kalau pakai mic jangan terlalu dekat, ya, karena suaranya sudah besar, kalau mic jadi mengganggu konsentrasi, itu yang pertama. Yang kedua, saya baca dari Bu Susti ini ada yang edit film ini tambah. Dia menggunakan istilah-istilah yang mengandung kearifan lokal seperti Suwito tadi, becuang atau bebanjol ya, bebembam dengan itu tadi. Cuma saking semangatnya menggunakan istilah sosial, garasi busa itu tidak pas. Garasi busa, iya itu ya untuk bulan puasa. Jadi jangan terlalu memaksakan, tapi itu sudah lah. Tapi 3 itu justru menjadi kekuatan. Yang kedua, yang ketiga, runtut sebenarnya harus tanya runtut dari awal sampai akhir. Cuman dalam mengolah kata-kata itu, itu yang perlu deh. Mengolah kata-kata itu, soal itu saya katakan tadi setiap slide itu tulis dulu diapakan. Ya, jadi tadi tak berhenti karena kesan kampanye tampak gitu. Padahal kalau udah kita ucapkan setiap hari itu kan, oleh kan nanti balik nih, tutup besok bubar. Dapat 2 slide kan lumayan untuk latar belakang masalah dan segala macam. Ya, kemudian baiklah untuk tadi saya akan tutup, tidak usah. Itu kalimat itu langsung tempelkan. Kalau cuma polos gini, ini tidak ada kekuatan PowerPoint. Ya harus ada apa sih ya kayak ya, gambar-gambar yang menunjukkan bahwa itu penting gitu ya. Udah kerjasama, udah ada produk, nanti produknya dibawa. Ya, produknya jadi pas waktu tampil bukan hanya sekedar itu, bisa rubrik pelanginya, bahwa contoh bukunya apa, kemudian kalau bisa jadi Bapak Ibu secara terakhir boleh nggak Bapak Ibu ini beberapa podcast, tinggal aja. Tapi karena jurinya 3, kau bawa 3, mungkin serinya berbeda. Itu pengalaman saya kemarin ya. Saya bawa buku, oh ini seperti ini apa bukunya, iya. Karena orang mau produknya. Kemarin kan sudah saya ajarkan supaya juri tidak terlalu lihat dengan kita dan kita tidak takut. Ada yang mau dibawa nih, jadi dia lihat pokoknya kayak di sini, dia tidak usah lihat ke kita. Jadi bagaimana kalian bisa mendesain supaya pas waktu kita presentasi ya kita tidak rugi segala macam. Sudah saya ajarkan kemarin mijit ini segala macam, tarik nafas dulu, minum air panas, kencing dulu. Itu bukan hal sepele, tapi memang terjadi itu gitu maksudnya. Jadi ini runtut bagus, cuma nanti cara bicaranya. Ya, jadi jangan terlalu cepat. Jadi harus ada, saya katakan kemudian tempo, kemudian ada artikulasi, kemudian ada intonasi, eye contact, nah, itu sangat penting. Jadi tidak harus selalu lurus segala macam, kan tidak apa-apa segala macam. Itu dari saya beberapa poin itu untuk jadi catatan. Mic yang terdekat kalau pakai mic ya, kemudian santai kesannya. Ini juga ada gerakan tangan menunjukkan bahwa 1, 2, 3 nggak apa-apa. Itu dari saya, silakan Pak. Beberapa poin penting tadi sudah disampaikan oleh Kak Sabar ya, dan sama saya juga seperti itu berpikir bahwa pertama ini runut, ini bagus ya, tapi mungkin PPT-nya harus lebih interaktif lagi gitu ya. Tadinya saya berpikir ketika menggunakan metode sinar itu merupakan sebuah tahapan atau filosofi sinar gitu ya, kemudian jadi sebuah tahapan di dalam program gitu ya. S-nya itu kegiatannya apa, I-nya apa, N-nya apa, A-nya dan R. Tapi ternyata sinar hanya sebuah akronim ya tadi, hanya sebuah akronim saja, tapi programnya di sana ternyata banyak gitu ya. Yang aksi-aksi, coba dilihat aksinya ada berapa tadi itu sampai dengan terakhir lebih. Nah, tuh ini 1, 2, 3 terus 4, 5, 6 sampai dengan itu kan. Nah, jadi ini program seperti pencapaian sebuah visi gitu. Adalah sebuah visi dengan 6 kegiatan sampai dengan refleksi, tapi tidak menggambarkan sinar. Jadi seperti ada yang lepas gitu aja antara sinar judul tadi itu dengan ininya. Tapi ini sudah cukup bagus, Ibu menyampaikan itu sudah cukup bagus. Di
di itu tadi kita ngobrol itu di dampak, coba Ibu lihat dampaknya. Yang lain juga nanti bisa ini nih, bisa diperhatikan nih dampaknya. Nah ini lihat tuh, dampak bagi murid, dampak bagi guru, dampak bagi semua ya. Keren ini, jelas itu, terukur gitu ya. Oke Ibu, selamat. Ini tercatat nggak kira-kira yang di ini yang disampaikan? Oh gitu ya. Oke. Bu, saya menambahkan Bu, nanti ada satu itu pertanyaan, bisa nggak Bu ini dimodifikasi? Inovasi Ibu ini dimodifikasi oleh orang lain bisa nggak? Atau Ibu memodifikasi lagi bisa nggak? Kalau dimodifikasi ya, diluaskan. ini pertanyaan bisa untuk Bapak Ibu yang lainnya, karena tadi belum tersentuh. Kayaknya kalau saya memodifikasi ini bisa gitu Bu. Memang tapi kalau orang mungkin bisa juga gitu. Jadi ketika Ibu sudah berbagi praktik baik ke sekolah-sekolah lain, ke kelompok atau forum guru, mereka mau modifikasi ini bagaimana? Gitu. Jadi ini keberlanjutannya ya. Contoh dari kegiatan Ibu, mereka modifikasi menjadi apa, atau setelah Ibu lakukan sinar ini bisa dikembangkan menjadi apa. Nah, itu harus dipersiapkan karena programnya tidak hanya selesai sampai di sini. Itu akan menjadi pertanyaan. Selain diimbaskan bisa dimodifikasi, lalu ditingkatkan kualitasnya. Nah itu tiga hal yang saling berkaitan. Semua pertanyaan nanti bisa masuk ke Bapak Ibu karena ini bagian dari poin saya lihat instrumen begitu. Lalu ini dampaknya masih internal ya Bu ya. Dampaknya masih internal bagi murid, guru, sekolah. Untuk eksternalnya minimal, dampak eksternalnya misalnya ke orang tua, ke masyarakat, ke lingkungan sekitar. Nah itu harus punya dampak tidak hanya internal tapi juga ya saya tidak tahu di naskah ada atau tidak ada kan yang ya 3 ini saja. Nah gitu nanti tadi saya sepakat, saya pikir sinar itu adalah sintaksnya. Ini sinar karena Ibu melaksanakan program, Ibu mengevaluasi, ini bersinar gitu ya? Ya Bu, sebenarnya kata sinar ini saya dapatkan dari branding sekolah kami ya Bu, yaitu bersinar itu bersinar. Jadi maksudnya biar program sinar ini bisa menyinari sekolah saya dan juga menjadi penerang juga, menjadi motivasi bagi sekolah lain. Nah, Ibu warnain Ibu sinar, S-nya warna merah kuning yang sinar. Di awal ketika Ibu menjelaskan filosofi sinar itu terlalu panjang, Ibu menjelaskan, boleh di awal slide Ibu. Ya, cuman pas di aksinya yang Ibu harus panjang. Nah ini ya, ketika Ibu menjelaskan literasi, sebenarnya tidak perlu lagi misalkan literasi itu membaca, menulis, berbicara, mendengarkan. Bahkan kan literasi itu kan lebih mendalam lagi sampai kepada bisa menganalisis, tidak hanya membaca, menulis. Itu nggak perlu Ibu tekankan. Jadi sinar itu adalah sinergi integrasi literasi dan karakter yang menyinergikan dan mengintegrasikan kemampuan literasi dengan pengembangan karakter ya, untuk menciptakan pembelajaran. Sebenarnya mohon maaf kalau maknanya seperti ini semua sekolah sudah menerapkan. Hanya yang unik itu kan program Ibu 6 tadi itu 5, 4, 6 itu ya. 6 itu kan dengan 3 program sekolah. Iya, gitu ya Bu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau makna dari sinar ini semua sekolah ada, tapi mana yang jadi branding ini? Saya namakan itu durasi temponya agak lebih lama karena 8 menit ya. Jadi perlu ada peran. Kedua, cara menjawab sistem. Iya. Seperti itu. Bisa nggak dimodifikasi? Jawabannya harus bisa. Kalau kamu ingin dapat nilai tambah. Jadi dan jawabannya bisa nggak dimodifikasi? Kalau nggak bisa dimodifikasi terbatas riset Bapak Ibu. Yang bagus bisa tergantung kondisi
kondisi dan situasi serta keunggulan sekolah masing-masing. Itu harus jawabannya. Jadi ingat ya, jangan kira-kira tidak boleh gitu. Kalau pengen punya nilai lebih bisa, karena ini memang diberikan keluasan dan ruang kreativitas itu. Cuma disesuaikan dengan konteks, ya, tadi keunggulan, situasi lingkungan sekolah serta ciri khas dari lingkungan. Itu jadi cara menjawab itu ya. Jadi jangan cet gitu, tidak boleh. Jadi harus agak kesannya terpelajar lah gitu ya. Bukan berarti kalian jawab tidak terpelajar. Jadi kalau orang terpelajar itu ketawa. Kalau orang terpelajar itu beda gitu dalam mencari kata-kata. Oleh karena itu nanti coba dipikirkan, nah ini ini kan udah bagus Bu, ada nggak kelemahan? Nah ini sekaligus pembelajaran, pasti ada titik lemah gitu. Oleh karena itu sinar ini menjadi titik awal. Titik awal itu untuk menggerakkan sekolah ke arah yang lebih baik gitu. Jadi kalimat-kalimat keren itu untuk menjawab itu udah harus didesain. Sekarang terima kasih Bu Susti, tetap semangat ya. Ini filosofinya dapat sinar. Tadi kata Benny gampang ada N-nya untuk numerasi. Kemudian untuk kecerdasan abad 21 coba Bu Susti. Next slide. Ganti aja profil lulusan. Ya, itu kan lagi kekinian gitu. Mumpung keteringat tadi Pak Edi mengingatkan saya, malah Pak Edi lupa pas kita ngomong gitu kan. Ganti 8 profil. Tapi 8 profil lulusan dalam konteks ini bagi nama, gitu kan ya? Kreativitas mungkin kan, kepada orang kritis, kan inovatif, mandiri, itu maksudnya. Jangan semuanya gitu dalam konteks itu. Mencoba mewujudkan 8 profil lulusan lalu dalam kurung bagi apa. Oke. Beri tepuk tangan dong untuk Bu Susti ya. Semangat Bu Susti, UT juga ya? Iya. Gurunya sama waktu UT itu. Enggak kenal ya? Oke, silakan. Berikutnya, coba satu orang minta tolong dong, kami dipoto, kemudian dia ambil video Bapak buat ini. Ya, siapa yang membantu? Nervous aku ambil video Pak Eman. Tapi itulah pasti Pak Eman. Eman di video ini tadi. Ini yang penting. Iya.